Terima kasih Anda masih di iNews Pagi pemirsa bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi selanjutnya. Mantan Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nah, ia ditangkap usai tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi perizinan gerai minimarket. Zulkarnain Kadir, mantan wali kota Kendari, ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan gerai minimarket Rabu malam. Mantan wali kota Kendari ini akan menjalani penahanan di Rutan Kelas 2 Kendari selama 20 hari ke depan. Tersangka meminta uang 700 juta rupiah kepada perusahaan minimarket untuk membiayai proyek pengecatan kampung warna-warni. Tak hanya itu saja, tersangka juga meminta saham sebesar 5% untuk bisa memberikan izin minimarket dengan nama lokal di 6 lokasi di kota Kendari melalui perusahaannya. Pada hari ini, yang bersangkutan sudah memenuhi panggilan dan penyidik sudah melakukan pemeriksaan dan penyidik menentukan terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kendari. Tersangka dijerat pasal 13 huruf E Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan 3 tersangka, yakni tenaga ahli Wali Kota Kendari Syarif Maulana, mantan Kepala Bapeda Kota Kendari Ridwan Syah Taridala, dan mantan Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Zulkarnain Kadir. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, resah dengan pelarangan ekspor benih-bening lobster, penggiat budidaya lobster Nusantara dan sejumlah nelayan kemarin siang mengadu ke Komisi 4 DPR RI. Berbekal 12.000 tanda tangan para nelayan dari berbagai daerah, mereka meminta pemerintah mengkaji ulang Permen Kelautan dan Perikanan tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan Komisi 4 DPR RI kemarin siang menggelar rapat dengar pendapat dengan penggiat budidaya lobster Nusantara dan perwakilan nelayan di gedung DPR RI Senayan. Dalam RDP, Komisi 4 mendengarkan keluh kesah para nelayan yang mengaku sangat dirugikan dengan aturan tersebut. Sebagai bentuk penolakan keras terhadap aturan pelarangan lobster, penggiat budidaya lobster Nusantara bahkan telah mengumpulkan 12.000 tanda tangan nelayan dari berbagai daerah untuk meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Sejak aturan itu diberlakukan, para nelayan mengaku sangat dirugikan di mana penghasilan mereka merosot tajam. Kami dari PPLN memang membawa aspirasi nelayan dengan 12.000 tanda tangan itu, membawa aspirasi ke Komisi 4 agar Permen 16 tahun 2022 itu dicabut. Sementara Wakil Ketua Komisi 4 DPR Anggia Ermarini menyebut jika semua orang sepakat bahwa kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Namun tetap harus ada aturan supaya nelayan sejahtera, negara tidak rugi, dan kelestarian alam tetap terjaga. Kita sepakat bahwa dan kita tahu bahwa semua yang ada di dalam negara Indonesia ini, bumi, air, dan semua yang terkandung di dalamnya itu memang sebesar-besarnya harus dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, warga negara. Tetapi tetap harus ada aturan supaya tetap nelayannya sejahtera, lalu kemudian negara tidak rugi, lalu kemudian juga lingkungan juga terlestarikan juga. Oleh karena itu, hasil rapat dengar pendapat itu nantinya akan dibawa Komisi 4 DPR untuk dibahas bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan agar bisa didapatkan solusi jitu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita mulai informasi dari dunia politik. Pemirsa, di mana bakal calon presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dalam hal mengatasi persoalan ekonomi. Gubernur Jawa Tengah itu juga dianggap paling cakap menuntaskan masalah kesejahteraan sosial. Survei terbaru dari Litbang Kompas pada Senin 21 Agustus 2023 merekam persepsi publik terhadap 3 bakal calon presiden pada pemilu 2024. Selain baca pres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo, ada juga baca pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Hasil survei Litbang Kompas menempatkan Ganjar Pranowo unggul dalam isu ekonomi dengan rincian 34,5%. Jauh lebih tinggi dari Prabowo Subianto dengan angka 25,3% dan Anies Baswedan 18,8%. Ganjar juga dianggap paling mampu menangani isu kesejahteraan sosial dengan persentase 34,8%, sedangkan Prabowo mendapat 25,3% dan Anies Baswedan 19,5%. Menurut Yeri Tawalujan, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial, masyarakat yakin Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang mampu menjadikan Indonesia ke depannya sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Rakyat melihat bahwa Ganjar Pranowo adalah capres yang paling mampu, paling bisa, dan paling mumpuni untuk memperlengkapi SDM sehingga menjadi SDM unggul yang dapat menjadikan bonus demografi itu sebagai kekuatan ekonomi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Survei Litbang Kompas juga menjadi bukti tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam menuntaskan persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial selama menjabat Gubernur Jawa Tengah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Magnet kuat masih dimiliki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai salah satu bakal calon wakil presiden bacawa pres dalam pemilihan umum 2024. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, Ridwan Kamil atau Kang Emil memimpin peta elektabilitas dengan elektabilitas 8,4%. Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan terdapat 3 tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon wakil presiden. 3 tokoh itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,4%, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 8,2%, serta Menteri BUMN Erick Thohir 8%. Hasil survei ini mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Partai Golkar. Poinnya sederhana karena saya tidak deklarasi. Kalau deklarasi naik, tapi kan saya tahu diri bahwa keputusan Capres-Cawapres kewenangan partai. Ridwan Kamil juga berkeyakinan bahwa penentuan Capres dan Cawapres tidak hanya berlandaskan dari hasil survei. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ratusan pejuang Prabowo di Lombok pemirsa ramai-ramai beralih mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Mereka menggelar deklarasi dan siap berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ganjar Pranowo presiden! Ganjar Pranowo presiden! Ratusan pejuang Prabowo pada Pilpres 2019 di Lombok Timur beralih mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Para relawan yang mengatasnamakan diri pejuang PS19 GP 2024 ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kaum milenial, aktivis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan emak-emak. Mereka menyatakan diri siap berjuang dan turun ke masyarakat untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Para relawan menargetkan 75% suara untuk kemenangan Ganjar di Nusa Tenggara Barat. Kami berikan kesempatan kepada Pak Prabowo di masa lalu dan sudah maksimal kami bantu berjuang. Alhamdulillah
kami berikan kesempatan kepada berikutnya pada Bapak Ganjar Pranowo untuk memimpin Republik Indonesia pada pemilu 2024 mendatang. Saya kira itu pilihan kami. Apa yang dilihat dari sosok Pak Ganjar Pranowo? Pertama soal integritas, saya kira Bang. Integritas, kemudian pengalaman politik dari jenjang karir yang luar biasa, dan konsistensi politiknya luar biasa. Tetap berada di PDIP sampai hari ini. Konsistensi beliau untuk kebinekaan, tentu tentang isu kebinekaan. Dan dari 3 pasang calon yang lain, hanya Pak Ganjar yang menurut kami sebagai estafet kepemimpinan Pak Jokowi yang masa. Dukungan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo terus mengalir dari berbagai kalangan di tanah air. Selain deklarasi, dukungan juga digelar sejumlah kegiatan positif untuk membantu masyarakat. Raja dan Ratu di Sulawesi Barat membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk konsolidasi dan menyatakan sikap memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Dalam deklarasi yang digelar di Polewali Mandar ini, sosok Ganjar dinilai representatif sebagai pemimpin yang dapat memperjuangkan hak-hak tokoh adat khususnya di Sulawesi Barat. Deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai presiden juga datang dari para pelaut yang tergabung dalam nelayan balet Ganjar. Berlangsung di Dusun Majingklak, Desa Pamotan, Pangandaran, Jawa Barat, mereka menilai Ganjar peduli kepada nelayan seperti adanya kebijakan asuransi dan bantuan premi bagi nelayan. Relawan yang tergabung dalam komunitas nelayan pesisir Banten menggelar praktik pengolahan ikan di Kampung Lelang Baru, Desa Panimbang, Pandeglang, Banten. Praktik pengolahan membuat ikan asin memanfaatkan hasil nelayan itu mendapat antusias warga. Selain itu juga diberikan bantuan berupa jaring, tali, serta alat penerangan untuk nelayan. Kita perkenalkan bahan-bahan yang kita pakai dulu ya Ibu untuk Mama ya. Siap-siap buat apa? Ya Ibu, Upaya mengoptimalkan tanaman obat dilakukan relawan Mak Ganjar dengan menggelar pelatihan membuat jamu tradisional di Pekanbaru, Riau. Dalam pelatihan kali ini berbagai macam jamu diolah dikhususkan untuk ibu-ibu yang khasiat dari jenisnya dapat menjaga kesehatan rahim serta untuk kebugaran. Doa bersama, zikir, dan memahami amalan di bulan Muharram diadakan relawan Tuan Guru Sahabat Ganjar di Desa Palsa Bolas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam silaturahmi sekaligus pendalaman ilmu agama, ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah juga mendapat bantuan untuk menunjang kegiatan ibadah. Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief melempar isu adanya partai pengkhianat di koalisi pendukung Anies Baswedan. Meski tidak menyebut secara spesifik partai yang berkhianat, dalam cuitannya ini Andi Arief, ya pemirsa, berikut informasi terkait dengan Andi Arief yang menyebut akan tetap bersama Partai Keadilan Sejahtera. Kemesraan koalisi pendukung Anies Baswedan mulai goyah setelah adanya pernyataan dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut ada partai pengkhianat di koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun, Ketua Bapilu Partai Demokrat itu tidak menyebut secara spesifik partai yang dimaksud. Dalam cuitannya tertanggal 22 Agustus 2023, Andi menyebut akan tetap bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi. Tak hanya itu, dalam cuitan lain, Andi meminta baca pres Anies Baswedan memberlakukan 3 partai dengan posisi yang sama, tidak ada yang diistimewakan.
Andi juga meminta Anies Baswedan untuk segera mengumumkan bakal calon wakil presiden untuk meningkatkan elektabilitasnya yang selama ini berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Saling sindir elit Partai Demokrat dengan elit Partai Nasdem terkait cawapres ini bukan pertama kali terjadi. Awal Juni 2023, DPP Partai Demokrat mendesak Anies Baswedan berikan kepastian terkait bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Bahkan saat itu, DPP Partai Demokrat mengaku akan evaluasi dukungan kepada Anies jika tak segera umumkan cawapresnya. Diketahui Demokrat mendukung Anies Baswedan bersama Partai Nasdem dan PKS. Ketiga partai itu tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun, apakah Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini akan berlanjut sampai 2024 atau justru pecah setelah adanya isu partai pengkhianat yang disampaikan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bacalek Partai Perindo terus mensosialisasikan manfaat program Kartu Tanda Anggota Berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan Bacalek DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Diska Resa Putra yang mensosialisasikan KTA berasuransi di Jakarta Selatan. Bacalek Partai Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Diska Resa Putra mensosialisasikan program KTA berasuransi yang di Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Kehadiran Diska disambut oleh ibu-ibu Majelis Taklim As-Salamah yang mendoakan dirinya bisa melaju ke DPRD Provinsi DKI Jakarta. Tadi kita juga dikasih tahu tentang asuransi ya, jadi ada asuransi itu bersifat nemtek atau bersifat kartu untuk para jamaah di sini menjelaskan tentang kalau misalnya ada kecelakaan atau ada kematian nanti ada asuransinya. Selanjutnya, Bacalek DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Diska Resa Putra juga disambut di Majelis Taklim An-Nur Ciganjur, Jakarta Selatan. Diska juga mengedukasi para jemaah untuk tidak golput demi masa depan kota Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Ini sosialisasi perkenalan diri saya sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dan sosialisasi mengenai KTA asuransi, kecelakaan, dan beberapa edukasi mengenai tentang politik lagi. Saya tiap turun dapil saya edukasi bagi pemilih-pemilih saya. Di kesempatan yang berbeda, Diska Resa juga menggelar silaturahmi dengan warga RW 10 Kelurahan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan. Dalam silaturahmi ini juga disosialisasikan kartu tanda anggota asuransi dari Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, 73 kabupaten dan kota mengikuti rapat kerja nasional ke-10 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI memamerkan produk ekonomi kreatif di kawasan Kota Lama Semarang. Ya, pameran berlangsung selama 4 hari. Pembukaan pameran sekaligus pentas seni budaya dalam rangka Rakernas ke-10 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI ini digelar di Gedung Audetrep Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Kepala daerah maupun delegasi dari sejumlah kabupaten kota di Indonesia peserta JKPI memamerkan produk-produk ekonomi kreatifnya. Selain di Gedung Audetrep, pameran juga digelar di Galeri Industri Kreatif kawasan Kota Lama. Polder Tawang juga menjadi tempat pertunjukan pentas seni dari rangkaian kegiatan Rakernas ke-10 JKPI. Kegiatan Rakernas JKPI yang dipusatkan di kawasan Kota Lama Semarang ini untuk lebih mengenalkan kawasan Kota Lama Semarang, juga untuk saling bertukar pikiran tentang pengelolaan kawasan heritage. Perbedaan ini adalah bagaimana kita mendorong satu sama lain untuk bisa menjaga warisan budaya, tentunya pasti akan menjadikan kedepannya ini dan living heritage. Jadi bagaimana dengan mengelola kawasan cagar budaya ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Pameran berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 22 hingga 25 Agustus 2023. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan.
Pemirsa, perlombaan dalam rangka Hari Kemerdekaan kerap diadakan di berbagai lingkungan dan diikuti berbagai kalangan, mulai dari RT, sekolah, sampai perkantoran. Nah, kali ini pemirsa giliran tim dari marketing iNews merayakan kemerdekaan Indonesia. Sepanjang bulan Agustus, masyarakat Indonesia akan mengisi hari ulang tahun kemerdekaan dengan berbagai kegiatan dan acara yang tentunya akan menambah kesemarakan. Nah, kali ini giliran tim marketing iNews merayakan kemerdekaan Indonesia, diisi berbagai lomba hingga fashion show yang unik. Berlokasi di lobi selatan iNews Tower untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, para peserta lomba pun mengenakan pakaian adat dan ada juga yang mengenakan pakaian sejumlah profesi. Para peserta juga sangat bersemangat dan kompak ketika mengikuti berbagai perlombaan, seperti lomba estafet balon dan memasukkan pensil ke dalam botol. Kita tuh mengusung tema Indonesia gitu. Kenapa cuma Indonesia? Jadi kita mau merepresentasikan dari baju kita tuh Indonesia itu apa aja keberagamannya. Ada yang pakai baju sekolah, ada yang pakai baju daerah, ada yang pakai baju profesi yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita pengen gitu ya biar kita sama-sama anak-anak muda gitu sadar oh di Indonesia ternyata keberagamannya sangat banyak sekali gitu. Seru banget ya hari ini, kita tuh nggak cuma dituntut untuk buat cuma kerja aja, tapi kita juga harus ikut serta dalam hari kemerdekaan juga. Jadinya kita supaya mengingat juga hari kemerdekaan kita tidak hanya untuk bisa mengakrabkan, juga kekompakan kita juga dalam pekerjaan dengan tema kemerdekaan. Ini bajunya pitung. Iya. Ya mungkin karena saya biasa dari kecil hidup di lingkungan Betawi, ya kita sambil mengenang dia lah. Ternyata perayaan Hari Kemerdekaan tetap dapat meriah meskipun dilakukan di kantor. Dari Jakarta, Ismalia, Ilham Zarkasih, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo turut memberikan kontribusinya dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di berbagai daerah. Ya, di Medan, Sumatera Utara dan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pemirsa Partai Perindo menggelar berbagai macam lomba yang diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-78 RI, DPW Partai Perindo Sumatera Utara menggelar lomba mewarnai, menyanyi, peragaan busana, kostum cosplay, dan panjat pinang. Perlombaan yang diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa ini digelar di Taman Bermain Aksara Park, Kota Medan. Berharap masyarakat melihat bahwa Partai Perindo adalah partai yang memang sangat peduli. Walaupun merupakan partai baru, belum banyak di legislatifnya, tapi dari awal berdirinya terus berbuat banyak sumbangan yang kita buat dari sembako, beban nasional dan lain-lainnya. Dan apalagi kalau Partai Perindo didukung. Lomba 17 Agustusan juga digelar Saya Partai Pemuda Perindo di Kampung Cilebak, Desa Ranca Manyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lomba panjat pinang dan bola voli pria berseragam pakaian wanita ini sangat antusias diikuti oleh masyarakat sekitar. Panjat pinang merupakan salah satu kegiatan budaya Indonesia yang setiap tahun biasanya dilaksanakan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Partai Perindo kedepannya bisa lebih baik dan bisa lebih membantu kegiatan kami selanjutnya. Kemeriahan Hari Kemerdekaan menjadi bentuk kedekatan Partai Perindo yang mendukung baca pres Ganjar Pranowo ini dengan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. DPW Baja Perindo DKI Jakarta menggelar Karnaval Kampung Perindo di Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat. 1.000 orang terlibat dalam karnaval bertema budaya ini. Selain karnaval, warga juga bergembira mengikuti berbagai perlombaan yang telah disiapkan. Hari ini kami dari DPW Baja Perindo Jakarta mengadakan karnaval kebudayaan bersama warga masyarakat Kemayoran, terutama Kelurahan Harapan Mulia. Di sini kita hanya ingin mengingatkan kepada anak-anak muda dan anak-anak supaya bisa mengingat jasa-jasa pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan.
itu kreativitas dari masing-masing RT-nya. Jadi kita bebaskan terkait masalah kreativitasnya. Tapi ketua RT-nya wajib pakai baju adat. Jadi memperkenalkan baju adat Nusantara untuk anak-anak kita. Kemeriahan HUT RI ke-78 juga terasa di Kalideres, Jakarta Barat. Warga bersama Bacalek Partai Perindo DPR RI, Dapil 3 DKI Jakarta, Gondo Radityo Gambiro, bergembira bersama mengikuti lomba panjat pinang di RW 3 Pegadungan. Selain panjat pinang, sejumlah perlombaan juga digelar sebagai bentuk kebersamaan dalam kegembiraan memeriahkan kemerdekaan. Saya Haji Gondo bersama Hendy hadir di sini untuk turut serta. Meskipun sederhana tetapi alhamdulillah disambut meriah oleh masyarakat di sini. Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara Rudi Zulham Hasibuan memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Sekretariat DPW Perindo Sumut di Medan. Tidak hanya upacara, beragam perlombaan diikuti para kader dan pengurus untuk menjalin kebersamaan jelang memasuki tahun politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan kebakaran hutan berkobar di seluruh Yunani pada hari Rabu menyebabkan 20 orang tewas selama 3 hari terakhir. Informasi Baca Negara akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi.